Pertanyaan Nabi yang ke-10, bagaimana tipu daya engkau kepada umatku? Iblis pun menjawab, umatmu itu ada 3 macam. Yang pertama seperti hujan dari langit yang menghidupkan segala tumbuh-tumbuhan. Mereka itulah para ulama yang memberi nasihat kepada manusia supaya mengerjakan perintah Allah serta meninggalkan larangannya. Seperti kata Jibril alaihissalam, ulama itu adalah pelita dunia dan pelita akhirat. Yang kedua, umat Tuhan seperti tanah. Itulah orang-orang yang sabar, syukur, dan ridho dengan kurnia Allah. Berbuat amal soleh, tawakal, dan penuh dengan kebaikan. Yang ketiga, umatmu seperti Fir'aun, terlampau tamak dengan harta dunia, serta dihilangkan amal akhirat. Maka aku pun bersuka cita, lalu masuk ke dalam badannya. Aku putarkan hatinya ke lautan durhaka, dan kemana saja dia pasti mengikuti kehendakku. Jadi dia senantiasa bimbang kepada dunia dan tidak menuntut ilmu. Tiada masa beramal ibadah, tidak hendak mengeluarkan zakat, miskin hendak beribadat. Lalu aku goda agar minta kaya dulu. Dan apabila diizinkan Allah dia menjadi kaya, maka dilupakan beramal. Tidak berzakat, seperti korun yang tenggelam dengan istana mahligainya. Bila umatmu terkena penyakit tidak sabar dan tamak, dia senantiasa bimbang akan hartanya, dan setengahnya asyik hendak merebut dunia, harta. Bercakap besar sesama Islam, benci dan menghina kepada yang miskin, membelanjakan hartanya untuk jalan maksiat, tempat judi, dan perempuan pelacur. Pertanyaan Nabi yang ke-11, siapakah yang serupa dengan engkau? Iblis menjawab, orang yang meringankan syariatmu dan membenci orang belajar agama Islam. Nabi bertanya dengan pertanyaan yang ke-12, siapa yang memberikan cahaya muka engkau? Iblis pun menjawab, orang yang berdosa, bersumpah bohong, saksi palsu, pemungkir janji. Pertanyaan Nabi yang ke-13, apakah rahasia engkau kepada umatku? Iblis pun menjawab, jika seorang Islam pergi buang air besar serta tidak membaca doa pelindung syaitan, maka aku gosok-gosokkan najisnya sendiri ke badannya tanpa dia sadari. Pertanyaan Nabi yang ke-14, jika umatku bersatu dengan istrinya atau bersetubuh, bagaimana keadaan engkau? Jawab Iblis, jika umatmu hendak bersetubuh dengan istrinya serta membaca doa pelindung syaitan, maka larilah aku dari mereka. Jika tidak, aku akan bersetubuh dahulu dengan istrinya dan bercampurlah benihku dengan benih istrinya. Jika menjadi anak, maka anak itu akan gemar kepada pekerjaan maksiat, malas pada kebaikan, menjadi orang yang durhaka. Ini semua karena kealpaan ibu bapaknya sendiri. Begitu juga jika mereka makan tanpa membaca bismillah, aku yang dahulu makan daripadanya. Walaupun mereka makan, tiadalah merasa kenyang dan tidak ada berkahnya. Pertanyaan Nabi yang ke-15, dengan jalan apa dapat menolak tipu daya engkau, wahai iblis? Iblis pun menjawab, jika dia berbuat dosa, maka dia kembali bertaubat kepada Allah, menangis menyesal akan perbuatannya. Apabila marah, segeralah mengambil air wudhu, maka padamlah marahnya. Pertanyaan Nabi yang ke-16, siapakah orang yang paling engkau lebih sukai? Jawab Iblis, laki-laki dan perempuan yang tidak mencukur atau mencabut bulu ketiak atau bulu ari-ari atau bulu kemaluan selama 40 hari. Disitulah aku mengecilkan diri, bersarang, bergantung, berbuat seperti pijat pada bulu itu. Pertanyaan Nabi yang ke-17, hai Iblis, siapakah saudara engkau? Iblis pun menjawab, orang yang tidur telungkup atau bertiarap, orang yang matanya terbuka di waktu subuh tetapi menyambung tidur lagi, lalu aku lenakan dia hingga terbit fajar. Demikian juga pada waktu zuhur, asar, maghrib, dan isya, aku beratkan hatinya untuk sholat.
Pertanyaan ke-18, apakah jalan yang binasakan dirimu? Iblis pun menjawab, orang yang banyak menyebut nama Allah, bersedekah dengan tidak diketahui orang, banyak bertaubat, banyak tadarus Al-Quran dan sholat tengah malam. Nabi pun melanjutkan pertanyaan yang ke-19, hai iblis, apakah yang dapat memecahkan mata engkau? Iblis pun menjawab, orang yang duduk dalam masjid serta beriktikaf di dalamnya. Pertanyaan Nabi yang terakhir, apalagi yang memecahkan mata engkau? Iblis pun menjawab, orang yang taat kepada kedua ibu bapaknya, mendengar kata mereka, membantu makan pakaian mereka selama mereka hidup, karena engkau telah bersabda, surga itu di bawah telapak kaki ibu.